Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, di video kali ini aku bahas soal komposisi fungsi dan inverse. Ada 3 nomor yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga. Jadi pastikan teman-teman ikuti ketiga nomor tersebut supaya teman-teman bisa dengan baik ya. Nanti di akhir video kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, langsung saja kita bahas dari soal yang pertama ya. Soal ini keluar di UTBK tahun 2021 ya. Komposisi fungsi dan inverse. Nah, ini gampang teman-teman. Diketahui fx sama dengan ax plus 2 per x tambah 3. Lalu x tidak boleh atau tidak sama dengan min 3. Nah, ini teman-teman nggak usah pusingin ya. Ini apa sih artinya? Nah, sebenarnya ini hanya menjelaskan fungsi ini x-nya tidak boleh negatif 3. Kenapa x-nya tidak boleh negatif 3? Karena kalau x-nya negatif 3, maka penyebutnya x plus 3 ini negatif 3 tambah 3. Ini kan jadi 0 ya teman-teman. Nah, sedangkan dalam matematika penyebut itu tidak boleh 0 ya dalam pecahan seperti ini. Kenapa tidak boleh 0? Coba seandainya 4 aku bagi 0, maka ini hasilnya tidak terdefinisi teman-teman. 5 6 bagi 0 juga tidak terdefinisi ya. 5 bagi 0 juga tidak terdefinisi. Kamu punya 5 roti, kamu nggak mau berbagi ke orang, sama saja tidak bermakna ya. Hidup itu baru bermakna ketika kita mau saling berbagi. Nah, jadi dalam matematika penyebutnya tidak boleh 0, maka ini x tidak boleh min 3, karena kalau x-nya min 3 penyebutnya 0. Jadi ini hanya untuk menjelaskan fungsi ini saja. Oke, kemudian berikutnya dikasih tahu f inverse a min 1 sama dengan 10, maka nilai dari a min 2. Nah, ini mudah teman-teman. Dalam fungsi komposisi dan inverse, kalau aku tulis di sini f m sama dengan n, ini boleh kita tukar-tukar teman-teman. Kalau n-nya kita tukar ke sini, terus m-nya kita tukar ke sini, maka ini jadi f inverse n sama dengan m teman-teman. Seperti itu. Sebaliknya kalau ini kita tukar ke sini, ini kita tukar ke sini, maka dia jadi fungsi f m-nya ya. Nah, jadi kita bisa dari sini kita bisa tulis f inverse a min 1 sama dengan 10. Ini kita bisa tukar ke sini, ini kita tukar ke sini, sehingga inverse-nya jadi tidak ada lagi. F10 sama dengan a negatif 1. Kemudian F10 ini kan fungsi dari ini teman-teman, fx. Nah, kalau di sini x, di sini x, berarti kalau F10 tinggal kita ganti saja x-nya jadi 10. A kali 10 kita tulis di depan aja ya, 10-nya 10 kali A ya. Tambah 2 per 10 tambah 3 sama dengan A min 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 10 tambah 2, 10A tambah 2, 10 tambah 3 kan 13 ya. 13-nya kita kali ke sini. 13 kali A negatif 1. Ini 10A tambah 2 sama dengan 13A negatif 13 ya. Kemudian kita kelompokkan yang sesama A. Ini 10A kita pindahkan jadi negatif 10A. 2 ini 13 kita pindahkan jadi positif 13. 15 sama dengan 13 kurang 10 jadi 3A ya. Di sini kita dapatkan A-nya berarti 15 dibagi 3. A-nya sama, jangan kebalik ya, 3 bagi 15, tapi 15 bagi yang di depan variabel ya. 15 bagi 3, 5. Nah, jangan langsung jawab nih. Oh, jawabannya 5, langsung melingkari 5. Tunggu dulu. Yang ditanya apa? A min 2 yang ditanya ya. Jadi perhatikan yang ditanya A min 2.
A-nya berapa? A-nya 5. 5 kurang 2, 3. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Nomor yang kedua. Nah, ini X dikasih tahu, terus GX dikasih tahu, yang ditanya F inverse X. Nah, ini mudah teman-teman. Teman-teman harus ingat rumus. Kalau misalkan aku tulis di sini G inverse X ini sama dengan X teman-teman ya. Jadi ya G inverse X ini sama dengan F. Jadi kalau fungsinya H inverse X ya ini sama dengan X teman-teman. Seperti itu ya. Prinsip ini yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, berarti kalau aku tulis di sini Fx ini sama dengan ya, kalau Fx berarti sama dengan F ya. X-nya ini kita ganti dengan ini teman-teman. G inverse X seperti ini. Nah, ini kan sama dengan Fx ya. Ini X F sama ya, seperti itu. Lalu kita lihat nih. Ini FG ini kan fungsi dari ini, teman-teman. F bundaran G atau F komposisi G ini sama dengan FG. Seperti ini. Ya. Dengan X-nya ini kita pakai G inverse X. Berarti kalau di sininya X, di sini kan X, teman-teman. Berarti kalau di sininya G inverse X, maka X kuadratnya tinggal kita ganti saja G inverse X ya. Berarti ini F G inverse X-nya ini kan fungsi FG X-nya itu G inverse X. Berarti G inverse X-nya kita tinggal masukkan ke fungsi ini, yaitu ini 4 X kuadrat. Berarti G inverse X kuadrat plus 8 X-nya itu G oh teman-teman, serak suara saya. Nah, G inverse X min 3 ya, min 3. Nah, seperti ini. Berarti langkah selanjutnya yang kita harus cari G inverse-nya, teman-teman. GX-nya kan dikasih tahu ya. GX-nya 2X plus 4. Cara cari inverse bagaimana sih? Tinggal kita pindahkan saja, teman-teman. Ini GX min 4 sama dengan 2X. X-nya sama dengan GX min 4 per 2. Kalau setelah jadi X sama dengan, nah ini bisa dibilang ini kita tukar nih teman-teman. Ini jadi G inverse GX-nya, maka ini jadi X min 4 per 2. Nah, seperti itu ya cari inverse. Setelah X-nya sendiri, maka inilah inverse-nya. Jadi GX-nya kita ganti X min 4 per 2. Nah, ini inverse-nya. Berarti ini kita bisa tulis 4 X min 4 per 2 kuadrat ditambah 8 ini X min 4 per 2 dikurang 3. Kita tinggal sederhanakan bentuk ini, teman-teman. Ini kan 2 kalau dikuadratkan kan jadi 4 ya, teman-teman. Jadi ini nanti bisa aku coret nih, 4 sama 4 ya. Bisa dicoret, berarti sisa atasnya aja. X kurang 4 kuadrat tambah 8 sama 2 bisa dicoret ya, teman-teman. Jadi 4 ya. 4 dikali X min 4 kurang 3. Nah, ini tinggal kita jabarkan. X kuadrat min 2 kali ini jadi 8X plus 16 plus 4X. 4 kali min 4 min 16 min 3 negatif 3. Nah, ini X kuadrat
min 8x ditambah 4x jadi min 4x. 16 kurang 16 habis ya, ini min 3. Nah, ini kita baru dapat fungsi f(x)-nya, teman-teman. Lalu bagaimana cara mencari inverse? Sama seperti cara mencari g inverse, teman-teman. Seperti ini ya. Kita buat x-nya jadi sendiri. Terus hasilnya ini g inverse-nya. Nah, f inverse juga caranya sama, teman. Caranya bagaimana? Kita tinggal buat x-nya sendiri. Nah, tapi kan ini bentuk kuadrat nih, susah misahin x-nya nih. Caranya begini, teman-teman. Kita gunakan dengan seperti melengkapi kuadrat sempurna ya. Ini x kuadrat min 4x. Ini aku tambahnya nggak sembarang angka ya. Ini aku tulis dulu min 3-nya di sini ya, karena ada min 3. Tambahnya nggak sembarang angka nih. Tambahnya dari mana? Dari yang angka di depan x kita bagi 2. 4 kalau dibagi 2 berapa? 2 kan? Nah, 2 terus kita kuadratin. Jadi rumusnya gitu ya. Angka yang di tengah kita bagi 2, kita kuadratin. Minnya nggak ikut, ya nggak usah ikut. Kenapa? Karena dikuadratin kan jadi positif pastinya ya. Jadi angkanya saja bagi 2 terus kita kuadratin. Nah, tapi kan ini tidak ada ya. Plus 4 nggak ada, adanya min 3 doang. Sebenarnya ini tidak ada plus 4. Ya, kita modifikasi, kita tambahin 4, lalu kita kurang lagi dengan, ini kan 4 ya, kita kurang lagi dengan 4 gitu. Jadi kita nggak merubah soal ini, hanya merubah bentuknya. Tujuannya apa sih? Supaya ini x kuadrat min 4x plus 4, yang ini nih, ini min 7 ya, min 7, yang ini bisa dibuat dalam bentuk x min 2 kuadrat gitu. Kenapa harus dibuat seperti ini? Kan kalau teman-teman lihat ini, kalau dijabarin sama dengan yang di atas ya, x kuadrat terus min 2 kali ini jadi min 4x plus 2 kuadrat jadi 4. Tujuannya apa sih supaya jadi ini? Supaya x-nya bisa kita pisah sendiri nih, teman-teman. Nah, ini kan jadi f(x), 7-nya kita pindahkan ke sini jadi plus 7. Ini x min 2 kuadrat ya. Kuadratnya kita pindahkan jadi akar f(x) plus 7. Terus ini x min 2. Nah, berarti x-nya kita dapatkan akar f(x) plus 7 min 2 pindah jadi plus 2 ya, seperti itu. Plus 2-nya di luar akar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini x-nya kan sudah sendiri. Berarti ya udah. Berarti ini jadi f inverse x sama dengan akar si f-nya kita ganti jadi x. X plus 7 plus 2. Nah, plus 2-nya di luar akar. Berarti jawabannya yang E ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang nomor berikutnya. Nomor 3 ya. Daerah asal fungsi ini adalah, untuk tahu daerah asal itu maksudnya x-nya berapa aja sih yang memenuhi fungsi ini. Nah, di dalam akar, yang jelas di dalam akar ini harus positif. Kenapa? Karena kalau akar 0 kan ada nih 1, akar 1 ada ya 1, akar 2 juga ada ya 1,41 ya, akar 3 juga ada 1,73. Nah, akar 4 juga ada 2 ya, seperti ini. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada akar negatif. Negatif 1 ini nggak ada. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 1? Nggak ada ya. Nah, berarti prinsip di dalam akar supaya ini terdefinisi, maka daerah asal yaitu x-nya harus x kuadrat tambah 5x min 6 per x min x plus 2. Ini harus lebih besar dari 0. Artinya tidak boleh negatif. Ada sama dengannya karena akar 0 kan tadi ada ya, seperti itu. Jadi harus lebih besar dari 0. Kemudian ini syarat pertama, teman-teman. Syarat kedua, penyebutnya min x plus 2 ini tidak boleh 0. Ya, penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa? Karena yang tadi aku jelasin ya, kalau 6 bagi 0 kan fungsi ini menjadi tidak terdefinisi ya. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. 7 bagi 0
ini tak terdefinisi gitu ya. Jadi inputnya nggak boleh 0. Berdasarkan dua syarat ini, kita langsung mengerjakan ya. Hasilnya harus memenuhi kedua syarat ini. Kita kerjakan yang ini dulu. Kita faktorkan yang atas ya. X plus 6 sama X min 1 ya. Per min X plus 2. Ini lebih besar dari 0. Lalu kita buat garis bilangannya teman-teman. Garis bilangannya seperti ini. Ya. Kemudian angka-angka di sini kita buat seperti ini. X plus 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 6. Terus X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Terus kita buat sama dengan dulu. Min X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita lihat di sini ada min 6, ada 2, ada 1. Min 6, terus ada 1, ada 2. Kemudian ini kan ada sama dengannya teman-teman, berarti bulatnya bulat penuh, artinya min 6 nya termasuk, 1 nya termasuk, 2 nya bulat kosong. Kenapa 2 nya bulat kosong? Karena ada sama dengannya. Nah, 2 nya harus memenuhi syarat yang kedua juga nih, tidak boleh 0, berarti X nya tidak boleh 2, maka di 2 dia bulat kosong, seperti itu. Terus langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita tinggal cek saja plus minusnya. Di sini kan ada 4 daerah ya, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kita cek aja, misalkan ada angka berapa, kita uji di daerah sini ada angka 3 ya, yang lebih besar dari 2 kan ada angka 3. Kalau kita masukkan ke sini 3 tambah 6 ya, masukkan menggantikan X di sini, dikali 3 kurang 1 dibagi min 3 tambah 2, ini hasilnya 3 tambah 6 kan positif. Kita nggak perlu tahu hasilnya berapa ya, kita perlu tandanya aja. 3 kurang 1 positif, min 3 tambah 2 negatif. Positif kali positif kan positif, dibagi negatif, maka hasilnya negatif ya. Positif bagi negatif kan negatif, berarti di daerah sini negatif. Karena semuanya pangkatnya ganjil nih, ini ganjil, ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, maka pasti selang-seling teman-teman. Ini jadi positif, negatif, positif. Teman-teman juga bisa uji lagi angka yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, boleh ya. Tapi kalau aku tinggal lihat pangkatnya aja. Pangkatnya ganjil berarti selang-seling. Ya, kalau ada yang pangkat genap bagaimana? Misalkan pangkat genapnya di sini, ini pangkat 2, misalkan ya teman-teman. Kita lihat di 1 pangkatnya genap, berarti 1 kan di sini ya. Berarti dari sini kan positif. Pas pindah ke sini nih, lewatin 1 ini. Kan kita uji dari kanan ya tadi, min positif, pas di 1 pangkatnya genap. Berarti pas habis 1 dia tandanya nggak berubah, ini plus lagi gitu ya. Terus yang ini tinggal lihat yang 6 dapatnya dari sini, pangkatnya ganjil, berarti dia berubah gitu. Pokoknya kalau ketemu pangkatnya ganjil tandanya berubah, kalau pangkatnya genap tandanya tetap. Nah, dalam hal ini kan pangkatnya ganjil semua ya, pasti selang-seling seperti itu. Nah, lalu nentuin daerahnya bagaimana? Tinggal kita lihat lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti kan ambil yang positif ya teman-teman. Nah, ini ambil yang positif, ambil yang positif. Berarti daerahnya sebelah sini berarti kan X-nya kurang dari sama dengan negatif 6. Ya, ada tanda sama dengannya. Atau X-nya ini dari 1 sampai 2. 1 ada sama dengannya, X sampai 2. Itu jawabannya yang C, seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!